Selamat datang di Arci Cakas, Arci Caka Podcast. Podcast yang membahas tentang dunia perkuliahan arsitektur Atmajaya Yogyakarta. Di sini bersama saya Nicola Rosa. Dan saya Gerardus Angger. Kami berdua yang akan menemani kalian beberapa waktu ke depan. Nah, teman-teman, di sini kami hadirkan suatu tema yang spesial nih untuk teman-teman. Kira-kira temanya apa ya, Ger? Jadi penjelasan kali ini kita akan kita akan mengetahui klaster untuk studio desain dan riset arsitektur. Jadi untuk teman-teman semua yang lagi menempuh semester 6 nih, wajib banget dengerin podcast ini. Nah, kita sudah bersama tamu spesial kita, yaitu Ibu Mutiara Sininta STM Arts sebagai dosen arsitektur Atmajaya Yogyakarta. Tepuk tangannya Iya. semua. Thank you. Selamat datang Bu di Arci Cakas. Thank you. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Baik, Puji baik. Tuhan. Puji Tuhan, dengan kondisi yang sehat ini, tentunya Ibu sudah ready ya untuk bisa mengajar secara luring. Ya, ready dan sedikit nervous. Karena kan dosen pandemi nih, jadi pertama kali akan kelas luring gitu, tatap muka. Ya. Kan sedikit beda ya sama online. Tapi aku pengen banget sih, memang udah kangen sama teman-teman semuanya. Kangen banget temennya. Temen yang mana? Temennya yang Temen yang mana nih, Ger? yang ada di kelas lain. Oke. Mungkin ya kita langsung ini ya ke tujuan podcast ini ya. Nah, selain itu Bu, kan ini kita udah mau kuliah nih. Protokol kesehatan di kampus bagaimana ya? Kalau dari segi protokol kesehatan tuh udah oke sih, karena kemarin dari info yang saya dapat juga jumlah mahasiswa yang bisa datang ke kelas itu maksimal hanya sekitar 25 gitu, jadi tetap ada distancing juga, physical distancing. Tetap dan menerapkan juga 3M lah ya, Bu. iya 3M yang Yang- 3M yang yang COVID ya, memakai bukannya masker. 3M Oh, iya. demam berdarah. Yang memakai Beda masker, ya, teman-teman. mencuci Iya. tangan. Terus satu lagi? Menjauhi kerumunan. Oke, menjauhi kerumunan. Ya. Nah, tentunya juga kita dengar-dengar kampus ini juga memfasilitasi mahasiswanya ya berupa pembangunan student center, Bu. Apakah ini benar? Iya, kemarin saya lihat juga kayaknya gede banget student centernya, banget dan ya, Bu. ya sedikit spoiler dari beberapa dosen yang incar sih kayaknya keren banget nih nanti Kita bakal dosen jadinya. ya, dosen. Harusnya sih, Ger. Berarti kamu pengen lulus lama nih? Enggak juga dong, enggak. jangan dong. Waduh. Secepatnya. Nah, ini semua teman-teman bisa mendukung teman-teman untuk lebih semangat nih kuliahnya. Ya benar. Kuliahnya juga terutama di semester ini nih, Ger. Hah? Nah, mengenai perkuliahan semester ini, pasti teman-teman banyak yang bingung nih, apa itu klaster dan apa aja sih klasifikasinya di dalam klaster. Udah nggak, Ger? Iya benar banget. Nah mungkin Bu Mutiara ini bisa langsung jelasin untuk klaster neuroarsitektur. Betul Bu? Nah itu tuh klaster apa Bu? Sebentar, aku koreksi dulu sebelum kenalan sama klasternya, kenalan sama orangnya ya, panggilannya Oci. Oh. Oke. Oke. Panggilannya Bu Oci, oke? Ya. Jadi klaster-klaster nih barang baru ya, dari kurikulum baru ini kita ada semacam peminatan. Jadi konsepnya tuh supaya teman-teman tuh segera memfokuskan diri ke masing-masing peminatan sudah sejak dari semester awal, sedikit lebih awal. Jadi nggak nanti waktu mau tugas akhir baru mengkhususkan minat seperti itu. Untuk neuroarsitektur sendiri sebenarnya udah cukup secara harafiah ya, neuroarsitektur gitu. Sebenarnya menggabungkan antara neuroscience dan arsitektur. Neuroscience mungkin kalau buat yang belum tahu adalah ilmu tentang syaraf. Ilmu Gitu. tentang syaraf. Bukan syaraf kejepit atau apa ini. Jadi Tetapi syaraf lagi ya. syaraf sekarang apa? tahu nggak pusatnya syaraf itu di mana? Pusat syaraf itu apa? Organ. Sumsum tulang belakang, Bu. Tapi pusatnya di mana? Otak. Heeh. Jadi kalau disiplin ilmu ini, neuroarsitektur ini berusaha mengeksplorasi hubungan antara ilmu syaraf itu tadi. Jadi berdasarkan temuan-temuan neuroscience diterapkan di bidang desain bangunan gitu dan struktur seperti itu. Oh, jadi begitu ya, Bu, tentang neuroarchitecture ini. Ternyata neuroarchitecture ini merupakan gabungan antara neuroscience dengan arsitektur yang diterapkan dalam lingkungan buatan nih, Ger. Lalu untuk Menarik, ya. proses pembelajaran nanti kita belajar apa Bu?
Nanti tuh belajar seperti ini. Jadi jadi kita kan tinggal di sebuah lingkungan buatan. Maksudnya dari segi desain arsitektur sendiri itu kan ada warna, ada aroma, ada suara, ada bentuk, ada biofilia, ada pencahayaan seperti itu. Jadi sebenarnya kita mempelajari bagaimana apa yang ditangkap oleh indera atau sebagai sensor dari sistem saraf kita dan apa dampaknya terhadap manusia sebagai atau user dari bangunan itu. Seperti itu. Tetapi bedanya dengan psikologi arsitektur, kalau kita ini lebih ke scientific manusia sebagai organisme gitu. Jadi sebenarnya lingkungan kita ini mempengaruhi otak kita seperti Lingkungan itu. kita mempengaruhi otak kita. Dan dari situ pun juga misalnya dari segi hipokampus gitu kan. Otak ini kan ada bagian yang namanya hipokampus. Itu bisa membesar dan mengecil tergantung dari lingkungan sekitar kita gitu. Untuk skalanya gitu ya. Oke, untuk skalanya. Jadi di klaster ini cukup uniknya karena kita cukup fleksibel dari segi penerapannya gitu. Sebenarnya teman-teman asal pendekatannya atau eksplorasinya tuh tentang berkaitan dengan neuroarsitektur dari indera penangkapan indera itu tadi, tetapi skalanya cenderung cukup bebas gitu. Luas Jadi itu. bisa dari elemen ke bangunan dan juga tingkat kota seperti itu. Ya elemen itu tadi mungkin bisa dibuat modul atau direplikasi dengan konsep yang sama untuk sistem yang lebih besar lagi. Seperti itu. Ini yang unik dari klaster ini. Kalau untuk tingkat kota itu seperti apa ya, Bu? Tingkat kota, jadi gini, di neuroarsitektur sendiri tuh sebenarnya approach-nya ada dua. Makanya tadi di awal saya sebutkan tentang otak itu tadi. Sebenarnya pendekatannya bisa bagaimana desain yang dikembangkan dengan pemahaman neuroarsitektur ini mempertimbangkan respon otak terhadap desain itu sendiri. Tetapi ada juga pendekatan neuromorfik, yaitu seperti seolah-olah bangunan atau kota ini tuh memiliki otak sendiri gitu. Nah ini dalam roadmap ini mungkin agak akhir ya, karena posisinya akan melibatkan multidisipliner, karena kita harus belajar tentang AI juga di situ gitu. Nah dosennya juga belajar tentang itu seperti itu. Tetapi roadmap dari klaster ini harapannya ke depan bangunan atau kota itu wacananya bisa memiliki otak sendiri, seakan-akan bisa decide. Bisa memutuskan rule sendiri seperti itu. Berarti ini nih mengandalkan tetap masuk ke software nggak itu? Tetap masuk ke software. Tetap. Mungkin kalau teman-teman untuk yang S1 itu posisinya lebih ke menggunakan riset orang dulu yang terkait bagaimana beberapa indera tadi dan responnya dampak lingkungan ke sebuah ke masing-masing individu. Baru mungkin disimulasikan pakai software VR atau pakai AR seperti itu. Lebih ke software VR ya. Karena kan disimulasikan gitu. Menarik ya, Ger ya. Menarik banget sih. Tapi kenapa ya, Bu? Kenapa ada klaster neuroarsitektur ini ya, Bu? Pertanyaan bagus. Karena posisinya gini. Sebenarnya sejauh ini tuh kan kita tuh belum memanfaatkan lingkungan ini sebenarnya tuh bisa untuk sebuah alat untuk mengedrive untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Misalnya belum peka. belum melakukan dengan sengaja. Belum Seperti itu. Jadi sebenarnya pendekatan neuroscience ini bisa untuk meningkatkan dari memberi dampak positif dari segi kesehatan atau mungkin dari segi well-being yang holistik dari segi jiwa dan fisik juga seperti itu, dan juga hubungan relasi antar orang seperti itu, dan juga peningkatan kemampuan kognitif. Misalnya kalau bikin sekolah pendekatan neuroarchitecture itu akan sebenarnya there is a science behind it gitu. Jadi nggak hanya kayak secara psikologi maka harus bla 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 seperti itu, tetapi ternyata pemilihan warna, pemilihan tekstur, skala ruang itu mempengaruhi dan itu bisa diuji seperti sedikit, itu. Nyerempet ke psikologi ya, agak ke psikologi gitu ya. Mencakup Situ iya ya? ada psikologi dan fisiologi gitu. Kalau fisiologi itu kita sebagai organisme gitu sebenarnya tuh kalau psikologi kan how we behave, bagaimana kita merespon terhadap rangsangan stimulus, dan kadang-kadang itu kan sebuah yang conscious, jadi sadar, sehingga kita merespon itu gitu.
Dan di situ kan ada bias juga ya, seperti itu. Sementara kalau secara fisiologi itu sebagai badan kita tuh secara tidak sadar merespon itu gitu, merespon suhu, merespon intensitas cahaya, seperti itu. Gitu. Jadi lebih menyeluruh dan lebih saintifik seperti itu. Bukannya psikologi tidak saintifik ya, tetapi ini diukur, ada data-data yang diukur seperti itu. Kalau misalnya masih ada waktu, sebenarnya yang diukur tuh bisa jadi gelombang elektrik otak. Makanya ada kalau yang lebih advance lagi pakai EEG gitu. Itu yang pakai kabel-kabel yang ditempel di kepala itu untuk mengukur seberapa aktif nih. Misalnya kerja otak ketika mendapatkan stimuli apa, seperti itu. Ada juga eye tracker. Misalnya kalau sekarang kamu menentukan misalnya kayak focal point dari sebuah bangunan atau landmark seperti itu. Itu kan kalau posisi sekarang kita hanya mengira-ngira, dengan komponen yang dengan aksen warna atau proporsi yang paling berbeda atau apa, itu kan perkiraan. Nah sebenarnya kalau pakai ini bisa pakai alat eye tracker seperti itu. Jadi jika kamu melihat gambar gitu, itu bisa kayak kemana nih, apa yang dilihat gitu, dilihat duluan. Sudah ada semua itu ya. Nah tapi kalau tahapnya S1 meminjam dulu riset yang orang untuk Jadi masih secara manual gitu mas kita. Iya, jadi meminjam konklusinya dari situ dulu. Tapi ini alatnya eye tracker OTW dibeli. Nah, gitu. Semoga bisa pakai ya. Karena nggak murah. Iya, dan SDM-nya untuk mengoperasikan itu juga masih belajar juga gitu. Nah, berarti nanti untuk mahasiswa yang tergabung dalam klaster ini bisa pakai eye tracker itu kan Bu? Semoga kalau udah datang ya. Yang udah datang VR headset. Oh, VR sudah ada. Mungkin kalau nanti teman-teman ada mau mensimulasikan apa, misalnya pengaruh warna gitu. Pengaruh warna terhadap apa gitu kan. Apakah itu jadi mengukurnya tuh apakah pengalamannya itu atau perceptionnya tuh positif, negatif atau netral. Biasanya measure-nya seperti itu. Nah, itu bisa disimulasikan pakai virtual reality. Seperti itu. Nah, kalau buat teman-teman semua yang tertarik dengan klaster neuroarsitektur ini, boleh banget nih. Karena ya berhubungan dengan teknologi ya. Iya. Ya, dengan teknologi. Science, psikologi. Yes, sains, psikologi, terus teknologi. Iya. Asik banget sih sebenarnya. Cuman kayaknya ini bukan di bidangku sih. Kayaknya sih bukan di bidangku. Kok sudah menyerah? Kalau dilihat asik banget pikirannya, bayangin wah keren sih. Cuman tapi ya harus bisa, tetap harus bisa. Bener banget nih. Oh ya Bu, kira-kira ada yang berminat, teman-teman nanti misalnya ada yang berminat, bagaimana ya cara untuk kita bisa bergabung ke klaster ini? Oke, mungkin bisa melampirkan portofolio. Jadi posisinya kan klaster ini klaster yang masih baru ya. Jadi baru ada satu batch yang sekarang baru mau masuk studio gitu kan. Ini baru launching nih gini. Nah, dari situ juga teman-teman kan pasti kita mau lihat nih sebelumnya tuh interestnya apa dan bisa nyambung apa enggak. Tapi kita ini terbuka banget karena sebenarnya spiritnya dari neuroarchitecture, dari namanya aja dia sudah multidisipliner seperti itu. Nah mungkin kalau teman-teman punya skill lain yang tidak harus arsitektural seperti itu, tetapi portofolionya tetap ada arsitekturalnya, tapi ada juga bidang lainnya, gitu juga boleh. Sehingga kayak gimana kita bisa kira-kira celahnya apa nih yang bisa kita kerjain dengan proposalmu masuk apa enggak ya. Pastinya bawa proposal dong. Jangan kayak Bu mau gabung gitu, tapi kayak mau bikin apa nggak tahu gitu ya nggak tahu. Tapi aku cuma bisa ini Bu. Kayaknya gitu. Gitu. Bantu deh. Yang penting research questionnya tuh bisa dijawab dengan neuroarsitektur, itu bisa masuk sih seperti itu. Jadi proposalnya tuh apa yang mau dijawab, dan tadi terkaitannya dengan user behavior dan juga neuroscience itu tadi itu bisa gitu. Oke. Oh ya, saya jadi penasaran, berarti ini ada hubungannya dengan perilaku juga ya? Ada. Perilaku masyarakat atau lebih ke individualnya? Bisa. Jadi kan sebenarnya masyarakat ini kan terdiri dari individu-individu gitu. Nah ini tadi kalau misalnya teman-teman buka nanti akan ada buklet yang tentang neuroarsitektur, ada beberapa prinsip tentang neuroarsitektur seperti itu. Nah sebenarnya stimulus neuroarsitektur itu tadi
sangat hasil atau responnya itu sangat bervariasi tergantung setiap individu. Itu ada latar belakang budaya, fisik atau misalnya sejarah seperti itu. Jadi hasilnya akan berbeda tiap individu tetapi saling terkait gitu. Bisa ada kayak sesuatu yang disimpulkan gitu dari demografi yang diteliti seperti itu. Oke, informasinya menarik banget ya. Sangat inovatif juga ya tentunya. Mungkin Profil pengampu belum ditanya. Oh, iya. Tadi aku belum cerita tentang itu. Ya, dosennya siapa aja Bu yang Ya, ngajarin? dosennya kalau ketua klaster risetnya saat ini Bu Vela. Bella. Tapi timnya ada Prof Sas, Bu Vela, Pak Sis, Bella. dan saya gitu. Oh, Bertiga bertiga. aja Bertiga. gitu. Dan saya pun masih calon. Seperti itu. Kalau jadi gini, kalau misalnya proses itu minatnya lebih ke yang AI, artificial intelligence itu tadi, dan mungkin kaitannya nanti sama neuromorphic ya, bagaimana bangunan yang bisa merespon penggunanya dari kenyamanan suhu dan lain-lain, karena basicnya proses kan tentang building science ya, seperti itu. Lalu kalau Bu Vela lebih ke memory dan neo-urbanism, sementara kalau saya lebih ke virtual architecture dan juga perilaku pengguna gitu. Seperti itu. Kita masih punya satu klaster lagi nih, tentunya masih berkaitan dengan neuroarsitektur ini. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Bu atas kehadirannya. Terima kasih ya undangannya. Bu, terima kasih banyak. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Semoga kamu juga Mbak Mas semuanya yang nanti sampai ketemu ya buat kuliah luring. Iya. Oke, kita khusus ini Di neuro ini. neuro, kita bisa banget. Oh, bisa ya? Langsung cus. Gak perlu proposal. Bingung kalau tanpa proposal. Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak Bu. Terima kasih Bu, sehat-sehat. Terima kasih, sehat-sehat juga ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Yeay, udah. Nah Nick, tadi kan kita udah bahas klaster neuro nih. Nah, kamu tertarik gak sih buat gabung ke klaster ini? Untuk gabung itu tertarik ya, Ger? Karena materi yang ditawarkannya sangat amat oke nih. Oke. Dan materinya cukup mendalam juga mengenai neuroscience. Dalam sains. Ya, science, maaf. Nah, itu tapi maaf, selain itu aku juga bingung nih. Kira-kira ada nggak ya klaster-klaster lain selain neuro ini? Masih ada beberapa klaster lain yang lain. Tapi kali ini kita bahas klaster desain dan teori arsitektur dulu. Oh, gitu Bersama ya. Ibu Dr. Emilia Tricia Herliana, STMT. Oke. Selamat datang Bu di Arci Cakas. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu? Baik, gimana kabar kalian? Puji Tuhan. Sehat-sehat. Baik, baik. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas nih tentang klaster neuroarsitektur. Nah, kalau untuk klaster yang akan kita bahas ini klaster apa ya, Bu? Jadi di sini ada klaster desain dan teori arsitektur. Ya. Desain dan teori arsitektur. Ya, apa itu? Nah, arsitektur itu adalah menciptakan ruang dan bentuk ya. Jadi di sini terciptanya ruang dan bentuk itu menjadi bermakna karena didasarkan kepada ya teori atau filosofi tertentu atau metode tertentu. Dan itu sudah berlangsung sebenarnya teori-teori yang sudah pernah ada di dalam ilmu arsitektur ya. Jadi kita melihat juga secara kesejarahan gitu ya, apa saja begitu ya teori-teori yang bisa dijadikan sebagai pendekatan di dalam desain maupun untuk meriset gitu ya. Nah, ini sebenarnya berkembang dari kalau teori dan filosofi tertentu itu didasarkan kepada ada aliran atau sikap tertentu gitu ya. Ketika seorang arsitek mendesain atau memandang lingkungan binaan gitu ya, mungkin sudah dikenal misalnya arsitektur yang berkelanjutan seperti itu atau arsitektur vernakular, neo-vernakular ya. Kemudian juga ada arsitektur yang memberdayakan masyarakat ya, lebih pada paham sosialis gitu, atau juga dasarkan pada psikologi lingkungan.
Nah, itu baru yang sikap aliran tertentu. Ada juga ya yang didasarkan pada paham tertentu. Jadi kalau kita mengenal paham tuh ada isme di belakangnya ya. Nah, jadi misalnya ada kalau di awal itu ada modernisme ya. Modernisme, late modernisme, postmodernisme, kemudian juga metabolisme ya. Fungsionalisme, itu kubisme juga mungkin sudah Anda kenal ya. Nah, kemudian juga ada pragmatisme, formalisme, futurisme. Jadi itu aliran-aliran atau paham yang memang sudah berkembang dari masa ke masa ya. Jadi kita juga belajar apa yang sudah terjadi pada penciptaan ruang dan bentuk dari sejarah, mulai dari masa ancient ya, dari masa Egypt atau Mesir, kemudian Cina ya, Jepang, apa yang terjadi di sana, kemudian berkembang kemudian menjadi masa klasik begitu ya. Masa klasik itu ada dari masa Yunani, Romawi begitu ya, berkembang lagi menjadi masa modern ya, mulai dari abad sebelum itu mungkin ada Renaissance ya, Renaissance, kemudian Barok, Rokoko segala macam ya. Itu di masa-masa abad pertengahan, kemudian masuk ke paham yang lebih rasional begitu. Nah, kemudian ini fungsionalisme, rasionalisme ini menjadi akar dari modernisme. Karena kemudian modernisme itu juga berkembang ya, international style menjadi suatu langgam arsitektur gitu. Nah, ada pertentangan, ada juga, jadi dalam dunia arsitektur itu, dalam sejarah ya, ada gerakan aliran atau paham yang kemudian dipertentangkan atau kemudian diteruskan gitu ya. Modernisme ada pertentangan dengan postmodernisme, reaksi dari modernisme, dampak dari sebelumnya. Iya. Kemudian juga yang masa sekarang tentu saja pemikiran terhadap lingkungan gitu ya, itu lebih diperhatikan, itu selalu berkembang. Jadi kita belajar dari situ ya. Nah, itu dia untuk desain dan teori arsitektur. Kalau dalam proses pembelajarannya nanti kita lebih belajar ke apa itu? Dalam proses pembelajarannya ya, nah tentu saja itu masing-masing tergantung pada pendekatan yang dipilih oleh masing-masing mahasiswa ya. Ya kita mewadahi. Jadi di dalam klaster kami itu ada Bapak Ibu dosen yang juga memiliki bidang keahlian masing-masing gitu ya. Jadi kalau ada Ibu Insinyur Sinta Dewi MSc ya, itu lebih kepada arsitektur yang berkelanjutan atau sustainable architecture yang kalian itu, dan juga beliau banyak mendesain arsitektur gereja. Bu Dewi. Sinta, Bu Bu Sinta. Oh. Ya, Ibu Sinta Dewi. Kemudian ada Bapak Yanuarius Beni ya, Kristiawan, STM ya. Beliau lebih kepada desain universal, desain untuk semua gitu. Jadi arsitektur untuk difabel begitu. Kemudian juga hubungan arsitektur dengan persepsi pengguna ya, terutama dalam hal preferensi. Preferensi itu maksudnya mana yang lebih disukai gitu. Preferensi orang itu seperti apa. Kemudian ada Pak Saki juga ya. Pak Saki lebih ke arah langgam arsitektur, kemudian desain yang eksperimental. Jadi sebenarnya semua yang tercakup di dalam sejarah, semua yang sudah pernah dieksplor itu kita bisa ambil asal sesuai dengan konteks sosial budaya kita atau bahkan juga politik ya. Jadi bisa belajar dari situ, dan kemudian tentu saja dengan analisis nanti ya, analisisnya masing-masing disesuaikan dengan kondisi di sini, diterapkan di dalam desain. Kemudian ada Bu Banon ya, Bu Banon lebih mengeksplor tentang aspek livability dalam arsitektur, apa yang menyebabkan suatu lingkungan atau bangunan itu menjadi lebih hidup gitu ya. Kemudian juga tentang konsep adaptive reuse ya, lebih ke arah preservasi konservasi juga ya, ada teori-teorinya. Jadi kita memang berdasarkan pada teori dan metode tertentu. Lalu kemudian juga hubungan arsitektur dengan pengguna. Saya sendiri juga lebih banyak ke hubungan arsitektur dengan persepsi manusia sebagai pengguna, makna gitu ya dalam arsitektur. Kemudian juga psikologi lingkungan, apa yang disebut dengan sense of place ya, place attachment, place identity. Kemudian juga latar
sejarah ya, sejarah sosial budaya yang kemudian menjadi penentu di dalam ruang dan bentuk itu. Gitu. Lebih ke sejarah ya. Tidak dari sejarah, tapi apa yang sudah dikembangkan dari waktu ke waktu oleh arsitek-arsitek atau peneliti terdahulu itu bisa kita ulik gitu. Atau kemudian menggabungkan untuk menggunakan yang baru. Gitu. Landasan teori. Landasan teorinya. Iya. Berarti semua ini lebih ke fondasi awal tuh semuanya ya, Bu? Iya, sebenarnya. Pemikiran segala macam Pemikiran dalam berarsitektur. awal, Iya, iya. Desain gitu. Iya. Karena namanya desain dan teori ya. Jadi memang desain itu harus didasarkan pada teori yang kuat ya. Tentu saja yang sesuai dengan konteks kita. Ya. Berarti ini sangat penting ya, Bu, untuk teman-teman ini dalam desain juga harus tahu teorinya seperti apa dulu gitu ya, Bu ya. Yang sesuai ya. Karena beberapa kali kita desain dulu nih baru kita mengkait-kaitkan gitu. Bukan waduh kok kayak ini ya. Bukan dari teorinya dulu ya. Jadi kadang kan desain. alurnya teori dulu. Nah kalau kita kadang desain dulu, nah jadi baru kita Oke, konsep kita kaitkan apa nih. konsepnya apa nih kita kait-kaitkan gitu. Sebenarnya itu harus dari awal ya. Jadi permasalahannya di desain itu apa gitu. Mau diselesaikan dengan cara bagaimana. Nah, ini yang kemudian teori-teori ini bisa kita lihat gitu ya, dengan atau metode-metode ini bisa kita lihat. Ya, misalnya tadi kita mau menyelesaikan suatu masalah dengan apa? Misalnya dengan karena ini adalah suatu yang sifatnya rekreasional, misalnya analogi, metafora, ya, simbolisme seperti itu bisa dilakukan gitu. Atau permasalahannya lebih pada masyarakat nih. Oh, ternyata pemberdayaan masyarakatnya lebih penting untuk diulik kayak gitu. Berarti tadi Bu Sinta, Pak Benny ini dosen-dosen yang mengampu dalam bidang ini ya, Bu? Iya. Nanti Iya. akan Pak Saki mengajar. Iya. Nah, kalau untuk teman-teman semua yang misalnya mau masuk ke masuk ke desain Cluster ini gimana? Apa ada syarat khusus gitu? Apa gimana ketentuannya atau gimana? Ya, saya kira sama ya dengan klaster yang lain, harus mendaftar dulu. Mendaftar dulu tentu saja dengan proposal dan portfolio ya. Portfolio ya. Kemudian nanti dari kita akan melihat sesuai nggak nih dengan apa bidang keahlian kita, apa yang kita minati, apa yang kita teliti selama ini gitu. Kalau sesuai oke, gabung gitu. Nah, kalau tidak misalnya ada klaster lain nanti yang lebih dekat gitu. Iya, lebih cocok. Itu kan juga akan mempermudah bagi mahasiswa gitu. Gitu. Jadi teman-teman dari sekarang udah mulai mempersiapkan portofolio, proposal gitu ya. Ya. Oke. Abstrak saja lah proposal nanti kali ya. Iya. Abstrak Abstrak. mau buru-buru lulus nih, Mas. Nggak, aku pengen menikmati student center dulu. Student center dulu, guys. Mungkin sekarang udah luring ya. Iya. Asik nih. Nah, jadi kalau secara teori ini untuk orang-orang yang gemar membaca nggak sih, Bu? Kalau Ya. kebanyakan Harus. sepertinya ya. Ya, Iya, bukan Karena cuma tulisan membaca. semua nggak sih, Bu, itu? Iya, karena kita kan harus mengenal dulu apa sih sebenarnya teori yang cocok untuk apa ya, mendukung desain atau penelitian saya itu apa gitu. riset gitu. Sebenarnya bukan peneliti. enggak, desain itu sebenarnya didahului juga dari riset kecil ya. Riset. Iya, jadi suatu awal desain itu kan kita harus apa ya, semacam penelitian awal gitu ya, melihat sebenarnya permasalahannya apa di sini ya, dari segi fungsi, dari segi lokasi, masalahnya apa, masalah dari misalnya bangunan transportasi tentu berbeda dengan bangunan sekolah gitu ya. Nah, jadi harus bisa Anda apa ya, melihat kedalaman dari apa proyek Anda yang mau diusulkan itu, kemudian sesuai nanti diselesaikan dengan pendekatan apa dalam teori dan metodenya. Oke. Tuh. Jadi kalau misalnya kita pikir desain dan teori ini lebih menekankan pada perkembangan, aksen dari perkembangan tiap-tiap zamannya. Sebenarnya nggak harus semuanya ya. Pilih teori yang sesuai dengan kasus Anda. Itu kuncinya.
Anda harus memilih ya. Misalnya Anda membangun suatu community center ya. Apa sih masalah di situ? Oh, supaya orang-orang bisa berinteraksi dengan baik, interaksi sosialnya harus baik gitu ya. Nah, kemudian Anda berpikir pendekatan apa yang sesuai? Oh, pendekatan perilaku gitu. Nah, jadi lebih menekankan itu pendekatan apa dari sekian banyak pendekatan yang ada ya di teori-teori dan metode itu untuk bisa diterapkan masuk ke dalam desain atau riset Anda. Itu. Ya, berarti semua ini data-datanya valid ya, karena harus valid, harus sesuai dengan teorinya ya. Iya. Menarik, Ger. Kamu gemar baca nggak? Baca suka, tapi komik. Kalau komik bisa nyampe pagi. Loh, komik itu kadang bisa menginspirasi loh. Oh iya, kadang bisa menginspirasi desain. Iya. Desain bentuknya kayak Naruto itu apa? Nah, itu desain yang futuristik. Itu futuristik ya, Bu? Termasuk dalam ini futurisme ini. Oh iya, itu masuk ya, Bu ya? Masuk. Oh, Bu, kira-kira kan tadi kayaknya isme-ismenya banyak ya, aliran, pahamnya. Berarti akan muncul lagi ya, Bu? Akan tumbuh lagi nggak sih? Kalau Kira-kira? di masa-masa sekarang tuh bisa menimbulkan Atau emang kita udah aliran baru nggak sih? Ya, Kita tentunya, kemungkinan menemukan baru nggak sih, Bu? tentu saja itu mungkin ya. Pemikiran manusia kan selalu berkembang ya. Iya. Nah, kita lihat juga di dalam sejarah itu selalu ada isme-isme yang baru gitu. Nah, itu pasti nantinya, tapi sekarang belum terlalu. Muncul banget. Mungkin kalau udah dibuat buku mungkin baru ini ya. Kalau aku sih mikirnya kan, sekarang kok aku mau buat teori kayak apa gitu. Mau menemukan teori-teori baru gitu, teori yang ditemukan tahun 2000-an gitu. Kalau menemukan teori itu perlu riset yang panjang ya. Jadi kalau kita di S1 itu agak sulit ya kalau menemukan teori. Iya. Iya. Siapa tahu Ger, kamu Bu, berarti kalau misalnya kita mau buat teori baru, Nah. bisa dibimbing dong sama Bu Emilia. Oh, nanti kalau kalian sudah sekolah lanjut ya S2, Oh, S3 lah, S3. teman-teman S3. yang mau buat teori baru Semangat S3. harus pendidikan tinggi dulu guys. Iya. Mantap. Untuk saat ini mungkin menggunakan ya, Saat ini menggunakan teori-teori. teori yang ada, metode yang ada itu kalian gunakan dengan baik gitu, sesuai dengan permasalahan yang mau diselesaikan. Oke. Ya. Keren. Semua berbasis teori ya. Berbasis teori. Menarik banget nih pembahasannya. Nah, jadi fase pertama teman-teman, kita ini telah membahas tentang neuroarchitecture dan fase kedua ini lebih membahas ke desain dan teori. Nah, dua fase ini merupakan fase yang berbeda tentunya ya. Jadi untuk teman-teman yang berminat masuk ke salah satu cluster ya, Kita disiapin sih. Ya. Tapi Portofolio portofolio dulu. Asal. sama proposal, tapi ya abstrak dulu ya, Bu ya. Ya. tentunya yang berkesinambungan ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman benar-benar pahami, resapi, jiwai, biar teman-teman nggak salah ambil ya tentunya. Jangan sampai nyesel. Yang sama nyesal sih. Jadi kami ini bertemu Bu Emil, sosok yang baik juga dalam membimbing. Nah teman-teman bisa juga kalau misalnya ya mengambil dengan Bu Emil, Ada yang lain juga loh. Ya. Bu Sinta, Pak Ya. Beni. ada banyak dosen Banyak pilihan dosen. nih teman-teman. 4 berarti ya, Bu? Ada 4. Ada 5. Oh, Jadi 5. Bu Sinta, Pak Beni, Pak Saki, Bu Banon, saya. Nah Ya. kalau itu 5 dosen ini dosen-dosen kalian semua nih teman-teman. Mungkin yang belum pernah ketemu sebelumnya karena Bu baru menyelesaikan pendidikan ya, Bu. Iya. Iya, S3. Makanya ini bisa dicoba dosen baru. Bukan dosen baru di Atma. Sudah lama kan, Bu ya? Sudah lama, cuman baru mengajar lagi ya. Ya. Oke, mantap ya Ger ya penjelasannya ya Ger. Jelas banget. Dan kalau bisa itu ini ya, dari awal studio desain dan riset ini berkesinambungan dengan proposal dari tugas akhir sampai ke studio atau tugas akhir yang juga. Jadi jangan sampai kemudian di tengah jalan merasa kok kayaknya saya nggak cocok. Itu nanti akan mengulangi proses lagi lama lagi. Berarti sudah mikir matang-matang nih, Bu. Iya. Dari awal udah Mikir mau- matang-matang. Iya. Nah, nanti teman-teman bisa putar-putar terus ya Putar-putar podcast terus. kita kali ini ya. Karena
ini sangat penting dan sangat berguna buat teman-teman khususnya yang semester 6 ya nggak Ger? Iya. Nah, jadi nggak cuma 2 klaster ini aja nih yang bakal kita bahas. Nanti masih ada klaster-klaster berikutnya. Makanya tetap stay tune di Arci Cakas Arci Cakas. Oke, untuk info lebih lengkap selengkap-lengkapnya kalian juga bisa nih cek di akun Instagramnya Arcicaka ya. Arci Cakas sama Ya, ada arsitektur @arsitektur.uaj. Nah, di sini sangat amat lengkap teman-teman, kalian harus follow dan juga bagikan ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Ya nggak Ger? Iya. Nah, sebenarnya Oke. kami ucapkan terima kasih banyak buat Bu Emil. Terima kasih, telah Bu. menyempatkan Sama-sama. hadir di sini di sela-sela kesibukannya. Oke. Ya. Berikan informasi yang selengkap-lengkapnya juga Bu pada kami. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses untuk depannya. Terima kasih Bu Emil. Terima kasih. Kalian sehat, sukses juga ya. Amin Bu. Sampai jumpa di podcast yang akan datang. Bye bye. See you.